tentu kita memberikan dukungan begitu ya kepada kawan-kawan yang terus berjuang, kawan-kawan yang tidak mau menyerah, dan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini juga mestinya diikuti oleh gubernur-gubernur yang lain. Jadi jangan melihat bahwa aksi buruh ini sebagai sebuah tekanan. Justru aksi buruh ini adalah dukungan kepada Ridwan Kamil, dukungan kepada Gubernur Jawa Barat, dan bahkan dukungan bagi gubernur-gubernur yang lain untuk memberikan upah lebih baik kepada buruhnya. Kita bisa bayangkan kalau upah yang diterima oleh buruh itu lebih baik, maka secara otomatis daya beli buruh juga akan meningkat. Dan ketika daya beli buruh meningkat, maka imbasnya nanti akan ada pertumbuhan ekonomi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan buruh, ketemu lagi di Azim Talk dengan saya sebagai host, dan hari ini kita akan ngobrol banyak dengan salah satu tokoh buruh nasional, yang itu Bung Kahar. Bung Kahar, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik kabarnya. Bung Azim, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bung Kahar, hari ini jadi hari yang sangat luar biasa karena ada beberapa isu penting yang terjadi sekaligus hari ini. Yang pertama, saya mau ngobrol-ngobrol dengan Bung Kahar terkait keluarnya SK Gubernur DKI Jakarta terkait revisi UMP 2022. Kira-kira menurut pandangan Bung Kahar seperti apa atas keluarnya SK UMP yang diumumkan hari ini? Ya, apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta ya, Anies Baswedan ini adalah ciri bahwa Anies adalah gubernur yang cerdas. Gubernur yang dia meletakkan hukum di atas kepentingan politik. Orang-orang di luar sana mengatakan bahwa Anies merevisi UMP DKI karena kepentingan politik, dia mau maju sebagai capres di 2024. Tapi bagi kita, bagi gerakan buruh, membacanya lain, membacanya tidak seperti itu. Justru apa yang dilakukan oleh Anies ini adalah dia meletakkan hukum di atas kepentingan politik. Mengapa? Karena Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi sudah dinyatakan cacat formil, inkonstitusional, bersyarat begitu. Nah, kemudian ditegaskan dalam amar putusan di nomor 7-nya, semua kebijakan yang bersifat berdampak luas bagi masyarakat itu harus ditangguhkan begitu. Dan Anies melakukan itu, Anies mengikuti apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, menangguhkan soal UMP yang didasarkan pada aturan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya ya PP 36. Kemudian dia membuat kebijakan baru begitu berdasarkan keadilan, karena keadilan kan sebenarnya kan hukum tertinggi begitu. Dan itu langkah luar biasa, kecerdasan Anies lah menjadikan buruh sebagai hal yang prioritas dan kemudian mau merevisi. Baik, menarik Bung Kahar. Jadi apa yang sudah dilakukan Gubernur Anies itu kan sepertinya kontraproduktif dengan apa yang dilakukan oleh gubernur di sekitar DKI Jakarta, seperti Jawa Barat, Banten, maupun Jawa Tengah. Di mana ketika gubernur di daerah penyangga ini kan multitafsir, beda penafsiran dengan apa yang ditafsirkan oleh Gubernur Anies. Kira-kira seperti itu ya. Karena seperti kita ketahui di Banten sendiri justru kan malah memicu konflik yang berkepanjangan ketika kawan-kawan buruh datang tidak ditemui dan seolah-olah melakukan penyerbuan gitu kan, dan ada ketidaksukaan dari pihak Gubernur Wahidin Halim dengan apa yang sudah dilakukan kawan-kawan buruh. Nah, ini seperti apa ini menyikapinya kita, Bung Kahar? Iya, kita juga menyayangkan begitu apa yang dilakukan oleh gubernur-gubernur yang lain gitu ya. Misalnya bagaimana di Jawa Barat, Ridwan Kamil, kita baca di Twitternya dia mengatakan bahwa kebijakan soal pengupahan bukan kewenangan dia. Ya. Dan kemudian dia juga menyitir nanti kalau membuat keputusan di luar PP 36 bisa diberhentikan dari pusat gitu ya. Itu. Dan ini kan pernyataan-pernyataan yang aneh begitu, karena sejatinya dalam undang-undang sendiri itu jelas banget bahwa ketetapan terkait dengan upah minimum itu adalah kewenangan dari gubernur. Jadi artinya berapapun gubernur memutuskan itu akan menjadi keputusan yang sah. Jadi tidak serta-merta hanya membebek gitu keputusan dari pusat.
Apalagi yang dikatakan oleh Gubernur Banten, ini juga kita sangat menyesalkan apa yang disampaikan oleh Gubernur Banten ketika dia mengatakan bahwa silakan pengusaha memecat buruh yang tidak setuju dengan penetapan upah gitu, yang melakukan pemogokan, melakukan unjuk rasa terkait dengan perjuangan upah, silakan diberhentikan, dipecat, dan kemudian diganti dengan buruh yang lain. Yang katanya banyak orang mau digaji hanya 2,5 juta begitu. Ini kan pernyataan yang menyakitkan begitu ya, dan sekaligus pernyataan yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena UMP di Banten itu di atas 2,5 juta. Kalau kemudian dia menganjurkan agar buruh hanya dibayar sebesar 2 juta, otomatis gubernur menganjurkan perusahaan melakukan tindak pidana. Kan dalam undang-undang membayar upah di bawah upah minimum itu kan tidak pidana kejahatan. Maka gubernur menganjurkan supaya perusahaan melakukan tindak pidana, menganjurkan supaya perusahaan melakukan pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, aksi-aksi yang dilakukan oleh kaum buruh itu dalam rangka untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja. Jadi dia melakukan fungsi serikatnya begitu untuk memperjuangkan kenaikan upah agar kehidupan buruh menjadi layak. Kalau kemudian gubernur meminta agar buruh yang melakukan aksi unjuk rasa yang sejatinya sedang menjalankan kegiatan serikat pekerja itu diberhentikan, di PHK, ya berarti itu kan menurut Undang-Undang 21/2000 tentang serikat pekerja itu sebuah pelanggaran pidana begitu. Jadi lagi-lagi sangat arogan begitu dan sangat tendensius apa yang disampaikan oleh Gubernur Banten. Terlebih lagi kemudian ketika para buruh melakukan aksi pendudukan tanggal 22 Desember kemarin, kemudian dilaporkan ke Polda dan kita ada 6 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu. Dan ini tentu akan memicu solidaritas bagi kawan-kawan dari daerah lain. Bukannya perjuangan akan semakin mengendur begitu ya, tapi justru ini akan skalanya akan lebih luas. Karena spektrum solidaritas juga pasti akan dilakukan oleh teman-teman yang sedang berjuang untuk memastikan agar upah menjadi layak. Baik, Bung Kahar, terkait 6 tersangka yang sudah ditetapkan hari ini, ada bocoran nggak sikap dari organisasi seperti apa? Oh ya, organisasi tentu saja dari awal mengecam keras apa yang dilakukan oleh pihak gubernur ketika kemudian membalas aksi buruh. Bukannya ditanggapi, bukannya ditemui, bukannya aspirasinya disetujui begitu, tapi justru yang dilakukan adalah dengan melaporkan para buruh yang waktu itu melakukan pendudukan. Ini kan heran begitu ya, padahal Kapolda sendiri atau Polda Banten pada awalnya mengatakan bahwa tidak ada kerusakan. Kemudian Polda sendiri kalau kita baca di beberapa media dia mengatakan bahwa awalnya buruh yang masuk itu memang dia diizinkan masuk untuk kepentingan beraudiensi begitu. Tapi kemudian ketika sudah ada di dalam, tidak ada pejabat representatif yang mau menemui, dan kemudian tidak ada ruangan yang cukup untuk menampung 50 orang itu untuk melakukan audiensi, dan kemudian yang terjadi seperti ini. Dan ini kan bukan semata-mata salahnya buruh sebenarnya, tapi kemudian kita lihat begitu cepat sekali diproses, dan saat ini sudah 6 kawan kita yang dijadikan tersangka. Bagaimana sikap gerakan buruh? Tentu saja kita akan memastikan bersolidaritas untuk kawan-kawan kita yang dijadikan tersangka, dan itu sudah dilakukan pada hari H ketika kawan-kawan itu dipanggil. Beberapa kawan juga sudah mendatangi Polda begitu. Keesokan harinya kawan-kawan yang lain juga berdatangan ke Polda, dan sampai hari ini tadi siang itu juga kawan-kawan juga memberikan support gitu ya, dukungan kepada kawan-kawan kita yang dijadikan tersangka. Dan saya mendengar banyak kawan dari berbagai daerah, misalnya dari Kepulauan Riau, Batam, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dan dari berbagai tempat yang lain terus memberikan support kepada kawan-kawan kita. Dan mudah-mudahan mereka teguh, keluarganya juga teguh begitu, sehingga perjuangan ini tidak akan berhenti sampai di sini begitu, Bung Azim. Baik, kita doakan mudah-mudahan apa yang terjadi dengan kawan-kawan di Banten akan segera selesai dengan baik-baik saja. Terakhir Bung Kahar, terkait besok di Jawa Barat gitu kan, kawan-kawan buruh masih memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan aksi-aksi massa selama 3 hari, ya kan, 28, 29, 30 untuk terus memperjuangkan revisi UMK yang ada di Jawa Barat. Seperti apa Bung Kahar tanggapannya? Oh ya, tentu kita memberikan dukungan begitu ya kepada kawan-kawan yang terus berjuang, kawan-kawan yang tidak mau menyerah, dan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini juga mestinya diikuti oleh gubernur-gubernur yang lain. Jadi jangan melihat bahwa aksi buruh ini sebagai sebuah tekanan. Justru aksi buruh ini adalah dukungan kepada Ridwan Kamil, dukungan kepada Gubernur Jawa Barat, dan bahkan dukungan bagi gubernur-gubernur yang lain untuk memberikan
upah lebih baik kepada buruhnya. Kita bisa bayangkan kalau upah yang diterima oleh buruh itu lebih baik, maka secara otomatis daya beli buruh juga akan meningkat. Dan ketika daya beli buruh meningkat, maka imbasnya nanti akan ada pertumbuhan ekonomi begitu. Dan kita bisa melihat kok Menteri Bappenas mendukung apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Bahkan dia mengatakan kalau ada kenaikan upah 5%, itu akan ada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan begitu. Ini harusnya dibaca oleh gubernur-gubernur yang lain, bukannya kemudian mereduksi atau mengetatkan kenaikan upah, tapi yang harusnya dilakukan adalah memberikan proteksi, memberikan peningkatan kesejahteraan gitu bagi buruh. Saya mau membandingkan begini, Bung Azim. Tahun lalu, ketika COVID-19 itu sedang ganas-ganasnya, kenaikan upah itu relatif baik, bisa sampai 3% begitu ya. Artinya rata-rata 3% itu dia sangat baik lah. Kondisinya sedang buruk-buruknya. Tahun ini COVID sudah mulai mereda dan pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi sudah mulai tumbuh, tapi justru upah hanya di kisaran 1% di tingkat nasional. Dan ironisnya di kota-kota industri seperti Bekasi, Kerawang, kemudian Bogor, Tangerang, Serang itu tidak ada kenaikan. Ini mencederai rasa keadilan dan tentu aksi yang dilakukan oleh kaum buruh tidak akan berhenti sampai dengan 3 hari besok. Kalaupun kemudian kaum buruh kalaupun kemudian UMP tidak direvisi, upah minimum tidak direvisi, maka bisa dipastikan aksi ini juga akan terus berlanjut sampai dengan tahun depan untuk menuntut agar kesejahteraan bisa didapatkan. Baik, kawan-kawan, demikian tadi obrolan singkat saya dengan Bung Kahar, ya, Wakil Vice Presiden di FSPMI dan juga Departemen Media di KSPI. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya dan Bung Kahar dengan tema-tema yang menarik di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bung Kahar atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.